lagi di podcast Yes yang Entrepreneur School SMK Negeri 6 Yogyakarta. Kembali lagi bersama saya Stefani Michelle dan hari ini saya bersama dengan pembimbing dan peserta LKS tingkat nasional. Keren banget ya. Mungkin bisa diperkenalkan dulu ya untuk pembimbingnya dengan ibu siapa? Ya baik, terima kasih. Saya perkenalkan, nama saya Bastiana Ratnasari dari program keahlian kuliner. Untuk LKS ini tahun ini saya membimbing pada bidang lomba restoran service. Oke, untuk pesertanya dengan Kak siapa? Nama saya Nurfazila Anggraini, biasa dipanggil Anggri, dari kelas 12 kuliner 2. Oke, karena kita sudah mematuhi protokol kesehatan, kami izin untuk buka masker ya. Mungkin bisa dijelaskan Kak Anggri, LKS itu apa sih? LKS itu singkatan dari Lomba Kompetensi Siswa ya. Biasanya ada berbagai bidang. Kalau yang saya ikuti itu restoran service. Restoran service sendiri itu ada berbagai bidangnya juga, materinya. Salah satunya ada waiter, bagaimana menjadi waiter yang benar, yang baik. Kemudian ada bartending, barista gitu. Oke, berarti LKS itu dimulainya sebelum ke nasional itu bagaimana Kak prosedurnya? Provinsi dulu ya berarti? Iya betul. Dan Ada di provinsi dulu, baru menjadi juara 1, lanjut ke nasional. Oke, kalau dari pembimbingnya sendiri, Ibu Vesti, bagaimana Ibu? Ada nggak sih tips-tipsnya untuk menjadi pembimbing LKS tingkat nasional ini? Kalau tips untuk menjadi pembimbing bidang lomba restoran service ya, LKS itu sebenarnya nggak ada tipsnya sebenarnya, hanya kita harus berani mengupas semua materi itu dengan baik, mencermati materi itu dengan baik, sehingga nanti share kepada siswa yang sebagai kandidat LKS nasional itu menjadi jelas. Kemudian nanti kalau misalnya ada hal-hal yang perlu didiskusikan, itu nanti ya kita diskusikan bersama, sehingga materi yang akan kita kupas untuk lomba, yang untuk latihan itu bisa berjalan dengan baik, begitu saja. Berarti untuk persiapannya ya cukup dengan yang sudah didiskusikan dengan siswa begitu ya Ibu ya? Begitu, ya. Oke, kalau dari Kakak sendiri bagaimana Kak perasaannya? Jadi peserta 10 besar lagi, atau gimana perasaannya? Rasanya seneng ya, bisa membanggakan sekolah, orang tua, diri sendiri juga. Kalau di kompetensi yang Kakak ikuti nih di LKS, ada nggak sih Kak yang Kakak paling struggle nih, di mana yang paling susah menurut Kakak? Di paling susah di servisnya sih, pelayanannya. Di servis seperti ya? table manner gitu. Oh, table manner yang paling susah. Karena banyak sequence servisnya, gitu. Banyak teknik-tekniknya juga. Terus bagaimana tuh Kak? Kan Kakak paling struggling di situ tuh. Bagaimana cara Kakak mengatasi apa yang Kakak strugglingkan itu? Caranya cuma ya itu ya kurangi nervousnya gitu. Terus nanti mengingat bagaimana cara gini mengatasi masalah yang dihadapi waktu itu. Oke. Tenang lah. Mengurangi nervous. Kalau dari pembimbingnya sendiri bagaimana Ibu? Tetap ada nervous atau tidak nih Bu menjadi pembimbing LKS tingkat nasional? Kalau pada saat membimbing nggak nervous ya. Ya. Kita hanya pokoknya mau latihan dan latihan, begitu saja, berusaha untuk mencari suatu materi yang benar itu seperti apa, begitu. Tapi nanti pada saat lomba memang ada nervousnya, itu memang semuanya itu ada. Jadi pada saat Mbak Anggri itu pas take lomba gitu, karena kemarin kan daring ya. Iya. Itu ya, aduh bisa nggak ya. Nah ada perasaan seperti itu. Ya hanya berdoa saja semoga dia diberi kelancaran, kemudahan, seperti itu. Pokoknya nano-nano ya Bu ya? Seperti itu. Tapi juga seneng gitu ya Bu? Ya senang juga, tapi ya begitulah. Oke, kalau untuk Kak Anggri, bagaimana sih Kak cara manajemen waktunya? Kan kalau LKS nasional itu latihannya kan intens ya. Terus bagaimana nih mengaturnya dengan pelajaran-pelajaran di sekolah yang pelajaran-pelajaran lain?
Alhamdulillah sih untuk peserta LKS ini dari sekolah ini sudah dapat izin dari guru-guru pelajaran. Jadinya kita di sela-sela latihan ya ikut absen, nanti download materinya, baru kalau sudah selesai latihannya istirahat di rumah membaca-baca ulang. Berarti ini ya, sekolah sudah sangat support begitu ya. Sudah support. Oke. Kalau untuk cara menjaga komunikasinya dengan pembimbing, karena kita tahu kan ketemu pembimbingnya itu intens. Kadang ada satu momen dimana kita itu nggak pas sama pembimbingnya. Aduh, maunya aku tuh gini tapi kok pembimbingku nggak mau kayak gini ya. Terus gimana nih Kak mengkomunikasikannya supaya tetap akur nih sampai selesai lomba begitu? Biasanya kalau kita kan ada pembimbing lain juga dari kakak-kakak alumni. Nanti kalau ada suatu masalah, pendapat dari kakak alumni, dari guru pembimbing itu tetap kita diskusikan, nanti jadi suatu solusinya. Kalau dari Ibu Festi ada ini enggak Bu, metode khusus nih yang formula rahasianya gitu untuk mengantarkan pesertanya menjadi 10 besar LKS tingkat nasional? Untuk formula khusus Ya. Sebenarnya nggak ada yang khusus itu, sebenarnya nggak ada. Jadi yang saya tanamkan kepada kandidat LKS itu hanya satu, doa, ibadah yang baik. Kemudian yang kedua, motivasi, berusaha semaksimal mungkin, seoptimal mungkin, latihan yang terbaik demi sekolah juga, demi provinsi juga ya, karena kemarin nasional berarti nama sekolah sudah ditiadakan, tetapi kita membawa nama provinsi. Ya. Bagaimana supaya nama provinsi itu menjadi yang terbaik, nah, seperti itu. Oke, kalau dari Kak Anggri sendiri selama menjalani itu ada nggak sih Kak kayak beban atau mungkin bukan beban ya karena bangga juga sih, tapi lebih ke rasa takut terhadap ekspektasi orang lain nih, kayak gimana caranya untuk keep on the track gitu, jadi biar nggak ke distract sama hal-hal yang bisa mengganggu jalannya persiapan lomba. Kalau rasa takutnya sih pasti ada ya, takutnya kalau sudah latihan matang-matang waktu pelaksanaannya ada yang kurang, merasa ini gimana lupa gitu. Terus kalau untuk mengatasi itu biasanya aku lebih tenang ya, lebih tenang dulu, kurangi nervousnya, baru berpikir bagaimana mengatasinya. Oke, mungkin bisa dibagikan nih Kak tips-tipsnya untuk bisa nih kepilih jadi kandidat LKS itu apa aja sih yang Kakak lakuin selama kelas 10 sama kelas 11 jadi bisa ikut LKS? Kebetulan kan dulu materi yang paling saya sukai itu tata hidang. Jadi di tata hidang tuh lumayan lah. Jadi waktu ada seleksi itu pertama wawancara, alhamdulillahnya lolos gitu. Kemudian latihan terus jadi lebih suka ke tata hidang. Jadinya lanjut lah ke nasional. Dulu materi tata hidangnya juga dibina oleh Bu Festi? Dulu wali kelas masih Bu Yuli Unggul. Oh, berarti Bu Festi baru membina itu setelah Kakak LKS. Oh, oke. Kalau dari pembimbing punya nggak sih Bu harapan untuk siswa-siswa yang lain gitu Ibu ke depannya? Kalau untuk siswa yang lain, saya saya memohon kepada siswa yang lain itu lebih ini aja, belajar lebih baik, punya motivasi yang kuat ya untuk bersaing, khususnya untuk bersaing di tingkat provinsi, di tingkat nasional. Apalagi jangan mengatakan kalau di tingkat nasional itu wah berat, LKS itu berat, cari lomba LKS yang lain saja yang tidak berat, itu tidak benar ya. Tapi kalau kita itu melakukannya itu dengan senang hati ya, dengan lapang dada, pokoknya dengan sesuai dengan hati kita ya, kita melakukannya dengan hati, pasti kita akan lebih bersemangat dan pasti nanti hasilnya juga akan menjadi yang terbaik. Amin. Kalau dari Kak Anggri ada target nggak Kak setelah lulus nih mau ngapain? Kalau awalnya sih targetnya pengen kuliah ya, kemudian nanti cari beasiswa begitu, terus sambil nyambil kuliahnya. Ya jadi sambil berwirausaha mungkin Kak. Iya. Oke. Karena sesuai dengan slogan sekolahnya kita tadi ya Kak, yang Entrepreneur School, melahirkan pengusaha-pengusaha muda. Wirausaha. Oke. Kalau kesan pesannya nih Kak untuk
selama mengikuti LKS itu kesan-pesannya apa Kak? Ya ada senangnya ada sedihnya sih. Waktu senangnya ya waktu LKS itu di latihannya kita harus memaksimalkan di latihannya, kumpulnya kan biasanya masih ada saran-saran dari kakak-kakak lain itu harus kita terima. Kemudian sedihnya itu waktu udah selesai sudah pengumumannya kita nggak tahu gimana kan, itu udah campur aduk, bingung nanti hasilnya yang terbaik apa enggak. Oh gitu, oke. Mungkin dari Ibu Vesti bisa kasih satu kata Bu buat LKS nasional. Apa Bu satu katanya Bu? Satu kata yang bagaimana ya Mbak? Satu kata yang membangun semangat nih Bu. Kalau untuk slogan sendiri, waduh slogan. Jadi kayak motivasi ya. Boleh, mungkin satu Ya. kata boleh, tapi motivasi juga boleh Bu. Melakukan sesuatu itu harus selalu dari hati. Karena dengan dari hati kita akan melewatinya itu dengan baik, dengan mudah dan dengan lancar. Do what you love and love what you do ya Bu. Oke. Kalau dari Kak Anggri satu kata aja Kak. Sebelum kita closing nih, satu kata. Untuk bidang lombanya atau Mungkin boleh untuk LKS-nya atau mungkin untuk perasaannya Kakak sendiri, bagaimana satu kata aja. the best? The best. Oke. Perjuangannya luar biasa. Sekian dulu podcast episode kali ini. Nantikan di episode berikutnya yang gak kalah seru. Terima kasih. Sampai jumpa.